Ini yang sasaran kan generasi milenial ini. Bagaimana saya bilang tadi 20 tahun mendatang kalau anak-anak kita ini sudah beranjak dewasa, ini udah kolap semua. Ya. Tadi menarik Pak Kasril mengatakan tidak ada satu desa pun yang bersih narkoba. Sehingga BNNP itu punya program yaitu Desa Bersinar, yaitu Desa Bersih Narkoba. Kalau begitu kan artinya butuh pengawasan yang serius ini sebetulnya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Adriana Nurdin dalam channel Adriana Views. Pada acara kali ini adalah acara yang sangat spesial karena sekarang kita sedang berada di lapas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Sumatera Barat atau di Kota Padang. Bersama saya di sini adalah Bapak Brigjen Pol Bapak Kasril Arifin. Beliau adalah Kepala BNNP atau Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Kita akan berbincang-bincang tentang sekarang ini angka narkoba di Sumatera Barat ternyata berdasarkan angka BPS tahun 2019 yaitu peredaran narkoba di desa-desa di Sumatera Barat adalah yang tertinggi secara nasional. Ini angka yang saya sebagai orang Sumatera Barat cukup shock, kaget melihat atau membaca angka tersebut. Karena sekarang ini dan juga ini pada angka tahun 2020 ada 1.242 tersangka yang terjangkit kasus narkoba di Sumbar adalah anak usia produktif, Pak Kasril. Tadi Bapak juga dalam sambutan menyampaikan bahwa ternyata kurang lebih 70.000 orang ini ya sekarang ini disinyalir sebagai pemakai narkoba dan itu sudah sampai ke desa-desa. Menurut Pak Kasril ini sebetulnya apa penyebab narkoba begitu tingginya di Sumatera Barat, Pak? Terima kasih Bu Adriana. Jadi masalah narkoba ini sejak kepemimpinan Presiden kita ini sudah dinyatakan darurat. Jadi narkoba dengan korupsi sudah masuk di dalam RPJM rancangan pembangunan kabinet. Kenapa dikatakan darurat? Itu khusus untuk di Sumatera Barat. Karena di Sumatera Barat ini terjadi jalur perlintasan. Misalnya ganja itu dari Aceh, Medan, itu masuknya Pasaman. Nanti kemana-mana itu semua. Nah, kemudian sabu, ekstasi itu masuknya Riau. Nah, di kita ini Payakumbuh, ya kan? Nah, jadi ini kenapa darurat? Ini salah satu. Nah, kemudian tidak ada satu desa pun yang bebas narkoba. Nah, makanya sekarang dengan ada program BNN ini P4G itu pencegahan pemberantasan penggunaan narkoba, itu kita memulai dari program-program Desa Bersinar, Desa Bersih Narkoba. Jadi saya beberapa 3 bulan yang lalu itu saya launchingkan program Desa Bersinar di Payakumbuh. Ada 20 desa. Kemudian di Tanah Datar, ya. Ini 19 kabupaten kota, ya, yang akan kita jadikan proyek untuk Desa Bersinar. Kalau di kota mungkin Kelurahan Bersinar. Ya. Itu sinergitas, ya. Karena di Sumatera Barat ini dengan jumlah penduduk lebih kurang 5 juta jiwa, itu yang sudah kena pecandu narkoba ini sekitar hampir 70.000. Itu data 2019 dari BNN kerjasama dengan LIPI, ya kan? Nah, sekarang mungkin lebih, ya. Apalagi di sekarang ini coba lihat mana yang lebih bahaya narkoba daripada COVID. Coba. Saya contohkan apa ilustrasinya. COVID, misalnya Sumbar nih kena 1 tahun ini misalnya 10.000, mungkin sembuh, mungkin semua sembuh. Berapa yang meninggal mungkin aja. Tapi yang kena narkoba kena 10.000, tahun besok sembuh nggak? Nah, inilah tugas kita. Tahun besok bertambah lagi malahan. Nah, jadi mindset itu yang harus kita rubah. Karena apa? Ini semuanya kan larinya ke reformasi mental ini. Ya, untuk mengatasinya, ya. Mulai dari anak-anak sekolah. Ini yang sasaran kan generasi milenial ini. Bagaimana saya bilang tadi 20 tahun mendatang kalau anak-anak kita ini sudah beranjak dewasa, ini udah kolap semua.
Ya. Bisa. Tadi menarik Pak Kasril mengatakan tidak ada satu desa pun yang bersih narkoba. Sehingga BNNP itu punya program yaitu Desa Bersinar, yaitu Desa Bersih Narkoba. Kalau begitu kan artinya butuh pengawasan yang serius ini sebetulnya Pak ya. Karena kalau desa-desa itu kan anak-anak muda menjadi harapan bangsa gitu Pak ya. Nah menurut Pak Kasril sekarang ini sebetulnya apa yang harusnya kita lakukan? Kan Sumatera Barat ini terkenal nih Pak ya, adat Basandi Sarak, Besarak Basandi Kitabullah. Artinya peran-peran kepala adat gitu, peran-peran ninik mama atau juga peran-peran alim ulama itu kan kuat sekali gitu di Sumatera Barat. Nah ini apakah ini lepas dari pengawasan atau bagaimana melibatkan mereka Pak Kasril? Nah, jadi begini, jadi tadi sudah saya sampaikan BNN ini ada program nasionalnya PMPG. Karena konsepnya kolaborasi governance. Jadi kolaborasi antara pemerintah, swasta, masyarakat. Tadi yang Ibu sampaikan, jadi Mina ini ada titik-titik kesejarangan. Ada ulama, ada pandai. Ini namanya kolaborasi ini ya sama juga dengan kalau kita bicara sabar, ikhlas, tawakal, mudah diucapkan. Tapi ini harus bersama-sama. Pemerintah, swasta, masyarakat itu berkolaborasi dan terus-menerus. Nah, karena pelaku-pelaku kejahatan narkoba ini kan mencari celah-celah juga. Kalau kita lengah dia masuk. Kalau ketat di daratan misalnya, dia di lautan. Karena jangankan Indonesia secara umum, kan terbanyak pulau-pulau besar kecil. Itu masuk banyak. Dan di samping ada kendala-kendala. Ya. Nah, jadi memang ketahanan paling penting itu ketahanan diri sendiri, ketahanan keluarga dulu, dari lingkungan rumah dulu. Jadi kalau saya bisa mengatakan gini, bagaimana kita dalam keluarga itu menciptakan anak yang soleh-solehah. Dia konsep mindsetnya watakullah itu, takut sama Allah bukan takut sama manusia kan itu. Jadi dia takut berbuat kejahatan. Sekarang kan gini, sekarang kita lihat di lapas anak yang perempuan 200 orang. Ya. Kenapa dia bisa terjerumus narkoba? Hampir 85% itu. Nah, karena kita lihat gini, dia misalnya karena cobaan ekonomi, karena frustasi di keluarga, cerai apa, larinya ke narkoba, bukan larinya ke masjid kayak apa gitu. Enggak, Pak Kasril, mungkin bisa begini juga, sahabat Adriana. Sekarang kita sedang berada di lapas perempuan Kota Padang yang diisi oleh 220 orang masyarakat binaan istilah di sini ya Pak ya, perempuan semua dan masih muda-muda. 85% dari mereka menurut Pak Kasril tadi itu adalah tahanan narkoba. Pak Kasril, kalau begini sebetulnya kan BNNP sebetulnya sudah tahu nih titik-titik rawan nih kan Pak ya. Nah, bagaimana caranya kita mengantisipasi atau mencegah agar di titik-titik rawan ini betul-betul ada penanganan ekstra baik secara pengawasan dari kepolisian atau dari ninik mamanya, kan tadi bahasanya Pak Kasril itu menarik sekali. Ada mungkin masalah ekonomi, itu jelas Pak ya, masalah ekonomi. Frustasi, mungkin frustasi masa depan juga kali ini Pak ya, bahwa ekonomi atau ya itu kan masa depan dia suram juga, larinya ke narkoba. Nah yang titik-titik rawan ini gimana nih Pak supaya nggak lolos nih barang-barang haram ini keluar? Nah, jadi begini, untuk kita ini kan daerah perlintasan. Iya betul. Ya kalau bisa itulah semua peran berkolaborasi. Kita buat penyekatan juga, misalnya perbatasan dengan Riau. Iya. Itu lengkap di sana kan, ada polisi, ada BNN, ada TNI apa. Betul. Selalu melakukan razia, sama dengan Kak Covid kemarin kan. Itu salah satu yang kalau sudah masuk di sini, bisa di sini pun, di lembaga pun masih ada juga makin narkoba. Oh, lolos gitu Pak ya? Iya. Jadi di lembaga pun ada juga oknum. Nah, ini saya contohkan. Kemarin saya tangkap 200 kg ganja. Itu salah satu sipirnya terlibat juga untuk memberikan HP ke dalam supaya orang itu bisa komunikasi. Jadi masing-masing kita, kalau BNN ini kan istilahnya sebagai dinamisator lah. Tapi nggak bisa sendiri kita. Kan konsepnya itu pemerintah. Kita ini di Sumbar ini, Impres nomor 2 2020 itu, Rencana Aksi Nasional PMPG ini, nomor 5 dari bawah. Rendah. Saya udah 3,5 tahun di sini mencoba sekuat tenaga, ya kecuali rangkul.
Di sini misalnya, udah masuk di sini, kan perlu dibuat, ini kan udah tanggung jawab lapas kan? Betul. Kita juga ke sini juga. Iya. Itu lapas ini membuat. Betul. Di sini ada kegiatan apa? Tuh. Life skill ya. Life skill kan. Nah, itu kan merubah mindset dia. Kemudian tadi saya bilang juga, ya mulai sholatnya bagaimana, baca Al-Quran bagaimana. Karena udah jelas di Al-Quran itu, kalau sholat sudah, termasuk sunat ya. Tapi mungkin ini juga mungkin Pak Kasril, sistem pendidikannya seperti apa itu tadi ya. Jadi harus kerjasama semua pihak di sini Pak ya. Kalau nanti disuruh sholat aja tapi juga yang lain-lainnya tidak disiapkan, kan mereka akhirnya makin frustasi juga gitu loh Pak ya, karena sebetulnya ya emang panjang. Pendidikan mungkin berawal dari rumah. Nah itu. Bagaimana menjadi orang tua yang menjadi contoh teladan kan gitu. Betul. Nah kalau saya menggambarkan memang panjang apanya, tapi memang harus kita laksanakan. Mulai dari orang berkeluarga, berumah tangga. Betul. Itu sudah cari proses, ya kan? Maksudnya saya sering mengatakan itu. Iya kalau berkenalan sebelum kan, ya taruh. Dia kan makan begitu. Iya. Kemudian setelah dia menikah, mungkin hamil, mungkin mulai ibadahnya ditingkatkan, lebih ditingkatkan. Misalnya baca Al-Quran, ya kan? Atau pendidikan menjadi orang tua yang baik itu seperti apa gitu. sih? Kan harus ada pengetahuan juga ya, betul. Jadi waktu lahir, saya ini ceramah dari Ustadz Adi Dayat. Jadi Al-Quran itu kan 30 juz. Iya. Jadi setelah anak lahir, setelah diazankan itu, 1 bulan diperdengarkan 1 juz. Jadi berarti 30 bulan. Betul. 30 bulan 2,5 tahun. Berarti nanti umur 2,5 tahun waktu dia TK, dia belajar agama, itu cepat dia jadi tahfiz Al-Quran apa. Iya. Nah, Pak Kasril, sebetulnya sarana dan prasarana BNNP ini udah cukup nggak untuk menghadang tadi Pak? Karena ini kan betul-betul kita di perbatasan, perlintasan kata Pak Kasril tadi ya. Kalau di perlintasan itu kan juga harus ada penanganan ekstra nih. Nah sarana dan prasarananya gimana menurut Pak Kasril? Nah, gini, saya karena sudah ditanyakan saya akan sampaikan. Kita BNN ini kan provinsi. Iya. Satu BNN ada 19 kabupaten kota kan. Kita BNK-nya setiap Polres cuma ada 4. Pasaman, Payakumbuh, Solo, Solunto. Setiap BNN itu anggotanya nggak lebih dari 30 BNK itu. BNP sendiri personilnya cuma 60. Bidang penyidikannya itu cuma kita 9 orang untuk Sumatera Barat. Iya. Tapi karena dengan keterbatasan itu kita tidak boleh mengeluh-ngeluh itu. Tapi maksudnya gini, kita optimalkan, bukan maksimal. Optimal itu dia terus naik terus, tidak ada batasnya. Betul. Kalau maksimal kan mungkin di titik tertentu udah selesai gitu. Selesai gitu. Betul. Nah, ini makanya main ke konsep tadi kolaboratif. Semuanya harus melihat. Ya jadi kan? kepala daerah itu juga harusnya terlibat juga Pak ya. Karena ini persoalan yang serius. Ini kita sudah dikatakan darurat narkoba. Kalau darurat narkoba artinya kepala daerah mulai dari kabupaten, kota sampai ke tingkat provinsi itu betul-betul harus berkoordinasi. Harus mengoptimalkan kalau menurut Pak Kasril tadi gitu ya. Dan juga para pihak tadi, nenek mama, alim ulama dan juga orang pendidikan, cadik pandai kalau di Sumatera Barat namanya. Budo Kanduang itu betul-betul perannya juga jelas sekali gitu Pak ya, harus kita libatkan untuk melakukan pendekatan-pendekatan dan pendidikan kepada masyarakat. Nah Pak Kasril sendiri ada terbayang nggak program konkret apa nih sekarang yang harus dilakukan? Kalau tadi kan udah dikatakan ya peningkatan agama, tapi selain itu atau orang kurang pendidikan. Orang kurang pendidikan gampang banget ya Pak? Kasih coba-coba satu. Nah, menurut Pak Kasril apa sebaiknya program yang konkret yang bisa kita lakukan? Jadi pertama penyuluhan. Nah, kita kan ada P4G itu ada penyuluhan di situ. Jadi kita ada namanya P2M, pencegahan pemberdayaan masyarakat. Ada pemberantasan, ada rehabilitasi, itu sekali jalan. Ya dibina juga. Kalau ada yang pengedar ya, disidik juga, tangkap juga. Kemudian direhabilitasi juga. Nah, jadi sekarang ini itu tinggal kita mensinkronkan dengan yang tadi yang kolaboratif governance itu supaya terus menerus. Karena gini, pencegahan itu jauh lebih baik sebetulnya daripada preventif dari represi. Tangkap-menangkap itu udah biasa itu. Tapi ini memakan waktu cukup lama dan harus terus menerus, ya kan? Nah, ini yang mengawal tuh ya, semuanya mengawal.
dari apanya itu program itu. Pemerintah, swasta, masyarakat. BEN ini itu dengan segala fasilitas yang terbatas. Ya kita berusaha membuat hasil yang maksimal. Ya. Coba sekarang dengan penyidik yang ada 9 orang, 2 bulan ini kita bisa menyita ganja 350 kilo. Sebetulnya itu perlu diapresiasi juga, ya kan? Tapi bagi kita penyidik itu kita udah biasa, udah tugas kita. Tapi ada efek jerah nggak sih Pak sebetulnya? Kan tadi kata Pak Kasril kalau penangkapan kan itu juga udah biasa, banyak juga yang udah ditangkap-tangkapin. Ada efek jerah nggak nih, kita apain sih? Karena ini kan sebetulnya penjahat kemanusiaan ini Pak. Kalau saya mengatakan pengedar narkoba ini penjahat kemanusiaan. Karena anak muda-muda kita, lihat di lapas ini anak muda-muda, perempuan gitu loh Pak. Ini apa efek jerah yang bisa kita lakukan nih Pak? Saya pernah waktu gubernurnya Pak Yuran Parigno, kita kan bicara di Sumbar nih. Kalau nasional masih ada kepala BNN kan. Betul. Kita di Sumbar aja. Pertama, saya bilang, mari kita duduk bersama penegak hukum ini. Misalnya masalah narkoba saja. Ya penyidiknya dari BNN, dari Polda, betul. kemudian jaksa, hakim, kumpul. Kita komitmen aja. Kalau dia sudah ketangkap, nggak usah main-main dengan hukumannya. Sesuaikan aja. Kalau hukum mati sudah. Ya kan? Nah, kenapa? Saya banyak yang udah hukuman mati ancamannya, kemudian semua didukung enggak? Kena 15 tahun, 18 tahun. Ini kan semuanya harus dikawal. Ya kan? Nah, tapi maksudnya gini, kita bekerja maksimal. Soalnya kalau kita bekerja sudah ikhlas itu sebelum apapun hari-hari ini kita harus ikhlas mengerjakannya. Karena terjadi apapun sama saya, berarti sudah ada nilai ibadahnya. Kan begitu. Kita harus ikhlas. Udah 3,5 tahun kepala BNN di Sumbar ini merasa baru kemarin. Kenapa? Tertantang dengan ini. Ini sampai sekarang kantor kita juga belum ada. Nah, sedangkan MOU BNN sama Mendagri, lahan untuk BNN ini, BNP itu Pemda tingkat 1 siapkan. Tapi di Sumbar ini memang kesulitan. Ini kantor Pak? Iya. Oh, sekarang di mana kantornya Pak? Kantornya numpang-numpang. Dipinjamkan. Nah, 2022 sudah habis. Sedangkan saya 2002 bulan 8 selesai. Ini penting sekali karena kalau kita betul-betul serius mengatakan sekarang adalah perang melawan narkoba, infrastrukturnya harus disiapkan, sarana dan prasarananya juga harus disiapkan. Itu menarik sekali nih katanya. Orang kita melawan COVID aja itu semua kekuatan dikerahkan gitu kan Pak ya. Jadi gimana? Pusing lah, inilah kayaknya. Betul, atau antigen atau PCR gitu. Sementara ini narkoba sudah jelas-jelas ini kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi Pak Kasril ini saya senang sekali bisa bicara belak-belakan dengan Pak Kasril bahwa kalau tidak disiapkan sarana dan prasarana, kita melawan sebuah sindikat kejahatan yang sangat canggih, yang uangnya banyak sekali di situ gitu Pak ya. Kalau kita nggak siap juga untuk itu, kan susah kita gitu loh Pak ya. Nah, saya gini, memang setiap provinsi itu berbeda. Ya. Misalnya Jawa Timur, Jawa Barat, itu lahan sama bangunan dibuat oleh pemerintah daerah. Karena pihak besar. Tapi bagi saya begini, kalau kita taruhlah misalnya berkecukupan nasional, ya semampunya harus nampak dukungannya, betul. Ya kan gitu. Ini kantor kemarin saya sudah berapa kali saya sudah, tapi tidak sesuai, ada 300 meter. Karena BNN ini harus ada lapang apelnya, parkirnya, ada pelayanan publik di situ, ada klinik, ada tahanan. Itu minimal lahannya itu seharusnya 5.000, tapi harus ada laboratorium juga kan Pak? Iya, betul. Nah, nanti kalau ke depan saya Bupati Padang Pariaman udah bantu tapi di Taruh City itu untuk panti rehab 5 hektar itu. Tapi kan masih lama itu. Tapi sekarang yang mendesak ini kantor kita ini bulan Desember 2022 sudah selesai. Udah mau diminta. Kalau saya bicara pribadi, saya 2002 bulan 8 selesai. Ini karena kecintaan kita Sumatera Barat. Bagaimana? Saya prinsip kerja saya bukan bagaimana nanti. Bagaimana nanti itu kita apa aja terserah. Jadi kepala daerah juga harusnya serius juga. Harus serius semuanya. Bekerja sama dalam hal ini. Menyediakan sarana dan prasarana. Pak Kasril, selama COVID ini gimana nih Pak? Ini pergerakan peredarannya apakah masih tinggi juga nih Pak? Nah jadi gini, ya COVID. Tapi narkoba ini jalan terus. Tapi mungkin modusnya berubah. Karena banyak penyekatan, dia mungkin kalau di daratan jalan tikus, tapi nggak bisa skala banyak kan. Nah kemarin kita tangkap kan sudah agak apa? Itu satu mobil, 1 orang kurir yang membawa. Udah COVID ini? Ini yang kemarin. Baru 2 minggu yang lalu. 1 orang. Apa itu ganja? Ya. Saya tanya kenapa?
Jadi begini, kenapa ini tidak itu memperlambat proses juga? Karena bisnis barang haram ini untungnya sangat menjanjikan. Iya betul. Misal sabu lah, sabu itu dari Belanda itu satu gram tuh mungkin 200.000, ya kan? Di kita bisa 1 juta 2 juta. Kemudian ditambah latar belakangnya lemahnya spiritualnya, ya kan? Goyang kan? Betul. Ya kan? Nah, kemudian di desa pun juga kadang-kadang tidak menutupi karena sudah ada dia takut macam itu. Betul. Jadi makanya kita bangun dari desa. Jadi desa bersinar itu nanti ada babi Katipmas dari polisinya, ada babinsanya, ada tokoh masyarakatnya. Nah, dibuatlah kegiatan di situ. Misalnya kearifan lokal mungkin ada silat Betul. Tapi untuk menjaga ketahanan siapa sebetulnya yang bermain narkoba dan melaporkan ke aparat yang terkait. Misalnya di situ ada polsek, Iya. ada Polres, BNN, terserah. Kalau enggak di online dibuat di YouTube di Instagram kan itu. Nah itu. Jadi makanya kita mulai dari desa. Karena di desa tuh sekarang sudah ada setiap desa tuh dari pemerintah anggarannya 1 miliar satu desa. Wah itu lumayan dong Pak, harusnya ada kegiatan anak muda bisa digunakan untuk bukan masalah narkoba aja, macam-macam di situ. Iya. Nah, cuma sekarang saya lihat kendalanya di Sumbar ini udah putaran ketiga, ini tinggal berapa bulan. Baru sebulan kemarin saya dengan Kadis PMD provinsi itu baru terserap 20%. Anggaran desa itu. Oh. Kenapa? Dia juga takut menggunakan. Belum paham. Iya. Nah, jadi mungkin seharusnya saya bilang ini diadakan pelatihan dulu. Iya betul. Mungkin bagaimana dia masalah keuangan. Nanti takut juga nanti KPK lagi KPK, kita. kan? Iya Nah, betul. Ini terhambat. Betul. Jadi Pak Kasril, kalau uang dana desa cukup besar tersebut, itu kan juga bisa dibuat seperti balerong adat, ada kegiatan anak-anak muda, kegiatan olahraga, kegiatan seni, tadi silat, randai, kearifan lokal itu kan bisa membantu anak-anak muda kita sibuk dengan kegiatan, jadi lupa. Iya, mengalihkan Betul. dia. Itu yang resmi. Capek dia kan. Betul. Nggak, itu resmi aja tadi Pak Kasril katakan soal narkoba. Ini di kampung-kampung, saya dapat cerita nih ya dengan orang-orang yang di kampung-kampung itu anak-anak muda di kebun-kebun itu Pak, yang ngisap lem itu kan juga mengerikan ternyata gitu loh Pak ya, udah sedemikian rupa. Kalau yang terbatas, karena masa pandemi ini kan keuangan masyarakat juga terbatas, untuk membeli narkoba juga terbatas, dan mereka sampai ke lem sekarang gitu loh Pak. Jadi masalah lem itu begini, secara narkoba tidak. Jadi itu kan ada yang berkompeten di situ kan. Betul. Misalnya dari Depkes mungkin, dari perdagangan Cuman ini penyimpannya pengawasan. Itu kan untuk lem. Jangan dikasih anak-anak, kan dia mencuri itu ke orang Saka begitu. Betul. Jangankan itu sekarang. Ini saya sudah dapat laporan di mana-mana di desa. Ini biji jeruk dikeringkan, kemudian dihaluskan toh. Itu dia isap rokok. Bisa juga, tapi di tes urinnya negatif. Tapi ke orang Sakau juga itu. Oh. Nah itu. Nah, tapi itu tinggal. Jadi keahliannya semakin macam-macam nih Pak ya, karena pandemi uang susah, mereka mencari gitu. Alternatif lain ternyata. Nah, cuman itu sebetulnya itu nggak terlalu ini, tinggal pengawasan misalnya akebon jangan sampai anak beli. Iya betul. Jadi kita ini harus apalah, mesti gini. Kalau saya istilah saya, apalagi saya ini tertantang kita putra daerah. Saya bagi negeri nih, juara agak untuk Sumatera Barat. Betul. Saya sebetulnya kan sudah 3,5 tahun bisa pindah juga jadi kepala BNP misalnya di Riau, di Medan. Tapi saya bilang sama staf saya, hujan batu di kampung kita ini, hujan emas dan orang sepi di Sumbar ini nggak apa-apa. Pak Kasril, sekarang kalau ada nih masyarakat mengetahui nih ada gelagat orang yang mencurigakan gitu ya, atau ada orang membawa barang yang kayaknya mencurigakan, ini apa yang mereka harus lakukan? Atau mereka harus lapor kemana nih sebetulnya Pak? Ya, yang menangani narkoba ini kan BNN, Polri. Jadi mana yang terdekat aja. Nah, jadi kadang-kadang kan ini sindikat. Kadang-kadang sindikat ini kan ada juga di desa-desa tuh yang bodyguard misalnya gini, macam-macam. Ya. Ini harus dilawan, ya kan? Jadi kalau bersama kan, ya kan? Ya. Kalau kompak makannya di situ, kayak bisa dikatakan kelas simpel kayak pos ronda gitulah. Semua ada kegiatan di situ. Nah sekarang kita bergeser. Zaman saya masih kanak-kanak masih itu, misalnya kalau tidur kita udah tamat SD, SMP masih tidur di rumah, kita diketawakan sama teman-teman.
Jadi tidur di surau kan? Di surau, ya. Belajar mengaji apa. Nah itu silat itu. Sekarang kan sudah pemuda resmi. Jadi peran-peran itu perlu juga dibahas. Peran nenek mama juga sudah mulai berkurang juga, ya kan? Karena nenek mama pun negara penakan nggak bisa lagi kadang-kadang. Iya betul. Nah, itu semuanya perlu misalnya dilihat ya kan dievaluasi gitu. Kerja bagaimana sistem yang ada gitu Pak ya. Ini sama penanganan narkoba itu ribalon. Misalnya di Sumbar nih mana dipencet sini, lari ke sana, pencet sini, lari sana. Nah kita pakai Sumatera, kalau bisa hilang Sumatera Barat nih. Mungkin pindah dia ke Jambi, pencet. Akhirnya kan gitu. Artinya kan kerjasama nih Pak ya, iya kan. Kerjasama dari lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Karena pengedarnya ini juga jaringannya internasional, jadi kita juga harus punya kerjasama internasional juga kan Pak. Kemudian di BNN ini yang diutamakan itu bagaimana mengungkap jaringan itu. Jaringan juga kita ungkap, yang kecil-kecil juga harus. Betul. Jadi yang preventif juga main. Betul. Nah, kita kekurangan apa misalnya? Saya kalau disupport oleh pemerintah misalnya, itu kita perlu alat tes urin. Jadi kita razia semua itu, itu positif semua itu. Nah, nanti kalau sudah gitu, dia asesmen direhab. Nah, sekarang pemerintah pun nggak sanggup. Kalau dia menyerahkan diri, kemudian dia asesmen. Kalau kenanya ringan, mungkin dia rawat jalan aja. Tapi kalau dia berat, berarti kan dia rawat inap. Kalau kayaknya nggak mampu, siapa tanggung jawabnya? Nah, ini juga tidak jalan itu. Rehabilitasi di sini yang tadi dijanjikan di mana di Tarok City itu 5 hektar itu untuk rehabilitasi gitu Pak ya. Sekarang ini rehabilitasinya di mana Pak? Kalau di Padang ini yang ada yang 3 bulan di Gadut itu HB Sanin itu kan. Itu dulu tidak bayar. Sekarang sudah mulai tahun 2020 itu 1 bulan sampai 5 juta itu. Nah, kalau perganya nggak mampu. Apalagi di desa-desa kan kita tahu secara ekonomi mereka nggak mampu, dan juga tadi katanya kasus utamanya itu masalah ekonomi ya. Ini kan kayak ayam dan telur nih Pak. Apakah kita mau memberi fasilitas rehabilitasi atau sebetulnya sama aja. Misalnya kecuali begini, dia kena proses hukum, kemudian putusan rehab, itu langsung masuk, itu tidak bayar. Maunya kan sama saja. Iya betul. Dia malah dengan sukarela, kan sebetulnya kan malu dia. Iya betul. Kita dorong supaya lapor, kita imbau, enggak kita sidik, langsung kita ini aja, enggak kita masuk rehabilitasi langsung ya, karena itu kesadaran beliau ya. Tapi malah itu bayar. Sahabat Adriana, beliau mengatakan bahwa memang yang penting itu adalah komitmen. Ya Pak ya, komitmen dan juga sinergitas di antara para pejabat-pejabat ini Pak. Kepala daerah, pemerintah swasta, jadi dari bupati, wali kota, gubernur, dan juga pihak swasta, nenek mama cerdik pandai, karena ini sudah merupakan kejahatan yang luar biasa. Dan saya juga sebagai putra daerah Sumatera Barat mendengar bahwa Sumatera Barat ini angka tertinggi baik peredaran maupun pemakai narkoba, itu membuat saya sedih juga Pak. Jadi bagaimana nanti ke depannya supaya kerjasama yang kuat ini betul-betul terjadi, dan sarana dan prasarana untuk BNNP ini betul-betul diperhatikan oleh para kepala-kepala daerah. Karena kepala daerah juga harus berperan juga kan Pak di sini, karena itu beliau adalah tokoh sentral, karena ini adalah daerah kita bersama. Pak Kasril, ada kata penutup yang ingin Pak Kasril sampaikan? Jadi begini, saya dengan semangat saya 2019, saya sudah buat kegiatan non-DIPA itu, deklarasi milenial Nagari Bersinar. Di UNP 5.000 orang tuh. Setiap desa kan hampir 1.000 kita. Setiap desa tuh 3. Ke bamusnya, ketua kadnya, wali negarinya. Kita undang sampai 5.000 dengan menghabiskan biaya 600 juta. Itu tidak ada biaya dari kita. Dari bantuan rekan-rekan lah. Itu sudah tanda tangan, udah pernyataan sikap. Gubernur, wali kota, bupati. Tinggal meneruskan di bawah, menjabarkan aja. Jadi deklarasi milenial Nagari Bersinar. Nagari Bersinar, oke. Bersinar narkoba. Kita yang paling kita apakan generasi milenial ini, karena dia akan mengawal negara ini 20 tahun, 30 tahun mendatang. Betul. Jangan sampai kolap ini. Betul sekali. Jadi semuanya kita sudah. Mahasiswa pun ada yang kita tangkap. Anak sekolah ada semua.
Ya kan? Jadi Pak Kasril, kita belajar dari penanganan terhadap COVID, harusnya ini juga diteruskan penanganan terhadap narkoba. Karena jangan sampai masa depan anak-anak cucu kita, seperti kata Pak Kasril tadi, mereka ini yang akan hidup 20-30 tahun yang akan datang, yang akan memimpin negeri ini. Tapi apa jadinya kalau narkoba semakin lama semakin besar? Kalau Pak Kasril tadi mengatakan kita menangani COVID, makin lama makin hilang. Tapi kalau narkoba itu kalau terjadi pembiaran makin lama justru makin besar. Jadi mungkin itu dulu sahabat Adriana dari kami berdua dengan Pak Kasril Arifin, Brigjen Pol Kepala BNNP Sumatera Barat, di mana kita sama-sama prihatin bahwa Sumatera Barat sebagai daerah penyebaran dan juga pemakai narkoba yang terbesar di Indonesia berdasarkan hasil dari BPS. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Terima kasih Pak Kasril. Tayangan Inspirasi.